Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukanlah segala-galanya, tapi dengan pendidikan kita mampu merubah segala-galanya. Saya Mbah Yudi MPD, Kepala SMA IT Al-Furqon. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh Bapak dan Ibu guru di naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk berbagi mengenai praktek baik yang berada di sekolah kami di SMA IT Al-Furqon Palembang, yang alhamdulillah kemarin telah mendapatkan lisensi BAN 5 JSIT Indonesia. Semoga apa yang telah kami lakukan di SMA IT Al-Furqon Palembang dapat ditularkan ke sekolah-sekolah di naungan Jaringan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Situasi masa depan yang kian berkembang dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi kondisi dengan segala permasalahan yang ada. Pendidikan menjadi kunci bagi bangsa untuk menciptakan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang ada pada bangsa tersebut, khususnya lagi bangsa Indonesia. Adapun yang mendasar yang akan menggambarkan situasi yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, paradigma kurikulum yang terus berkembang dan mengalami perubahan yang begitu signifikan, yang terus beradaptasi dengan situasi zaman yang terus berkembang, sehingga kebutuhan satu generasi dengan generasi tentunya tidaklah sama, sesuai dengan konteks karakteristik dari generasi tersebut. Yang kedua, kekhawatiran akan ditinggalkannya nilai-nilai yang ditanamkan yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis saat ini, yang membuat banyak orang tua cemas karena membuat putra-putri mereka jauh dengan ajaran agama Islam. Isu terbaru juga terkait dengan perubahan cara berpikir, iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami perubahan yang sangat signifikan. Selanjutnya, yang keempat, identitas sebagai bangsa yang memiliki budaya yang ramah, sopan, dan santun sedikit demi sedikit mulai terkikis dengan arus informasi kebudayaan luar yang begitu kencang merasuki generasi muda bangsa. Yang kelima, permasalahan ekonomi global yang membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya manusia yang handal dalam mengelola apa yang menjadi potensi dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang keenam, negara kepulauan yang belum begitu meratanya pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu dapat menjadi solusi di masa depan. Selanjutnya, yang ketujuh, sumber daya alam Indonesia yang begitu banyak tetapi dikelola dan dikuasai oleh negara lain, menunjukkan posisi Indonesia rentan menjadi sasaran untuk dikuasai dan dikeruk sumber daya alamnya karena kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan yang sangat minim. Kemudian yang kedelapan, situasi global yang bergejolak dengan berlomba-lomba berinovasi menciptakan teknologi yang mutakhir untuk menunjukkan betapa superpowernya negara tersebut menjadi hegemoni kekuasaan dan menjadi negara yang diakui sebagai negara terkuat karena basis teknologi yang canggih. Selanjutnya, yang terakhir dan kesembilan, kepemimpinan bangsa yang begitu dibutuhkan, pemimpin-pemimpin yang dapat meningkatkan kembali kejayaan Indonesia di mata dunia, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat menjadi negara yang menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu kekuatan dan pemeluk agama Muslim terbanyak. Untuk itu, hal yang menjadi tantangan di masa depan untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu menjadi penerima estafet generasi baru Indonesia, antara lain yaitu satu, penciptaan kemampuan sumber daya manusia yang cerdas baik akademik namun juga menjadi ahli ibadah, sehingga adapun tantangannya tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karakter bangsa Indonesia yang menjadi hal yang fundamental, yang gemar membantu lewat balutan gotong royong, saling asah, asih maupun asuh. Tiga,
Tantangan selanjutnya adalah bonus demografi Indonesia yang jika tidak dipersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia akan menjadi bumerang bagi negara, yaitu beban untuk mengalami kemunduran. Keempat, dampak kemajuan teknologi informatika menjadikan informasi dan akses yang mudah berakibat pergeseran moral dan akhlak dan banyak informasi budaya yang masuk. Kelima, tantangan ekonomi global yang membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya alam yang ada di dalam negara tersebut untuk dapat dikelola secara profesional. Yang keenam, kekayaan alam Nusantara yang begitu melimpah sehingga dibutuhkan sumber daya yang kreatif dalam mengelola, berinovasi dalam memaksimalkan kekayaan alam, mampu berkolaborasi dalam mengembangkan sumber daya yang ada, dan sumber daya manusia yang dapat berkomunikasi serta berinteraksi karena Indonesia begitu banyak keberagaman suku, agama, dan ras. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد. Your children and grandchildren sitting in front of their house while looking at the birds fly over the clear blue sky without air pollution. I'm Fauzi Ashik and I'm from Islamic Integrated City High School of African Palembang. Penerapan sistem pembelajaran yang dilakukan di SMA IT Al-Qur'an Palembang dengan pola penguatan pendidikan akhlak 3.6 menjadikan SMA IT Al-Qur'an salah satu sekolah yang tentunya menyiapkan generasi-generasi pemimpin masa depan bangsa. Penerapan pola penguatan pendidikan akhlak 3.6 ini
begitu berpengaruh pada tumbuh kembang baik bidang intelektual maupun pada akhlak ananda atau siswa. Ada 3 hal yang jadi fokus pada tahap akhir pendidikan ini, yaitu apa yang sudah didapat anak, apa yang belum dicapai, dan apa yang akan dicapai ke depannya. Pola pendidikan yang didesain berimbas juga pada kualitas dan mutu sekolah, sehingga kualitas yang mutu sekolah dapat dilihat diantaranya, yakni semakin berkembang di masyarakat mengenai pendidikan yang diterapkan oleh SMA ITA Al-Furqan. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi baik yang diperoleh sekolah berupa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, seperti yang telah didapat SMA ITA Al-Furqan sebagai salah satu sekolah kewirausahaan oleh KNPI, sekolah inovatif dari Gubernur Sumatera Selatan, menjadikan apresiasi dengan konsep Grand Design Pendidikan tahun 2045 oleh JSID, oleh penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam karya School by Research yang digagas, serta mendapatkan Balima JSID Indonesia. Selain itu, prestasi siswa khususnya mutu lulusan yang semakin dipercaya oleh lembaga lain seperti universitas ternama baik di dalam maupun luar negeri yang menerima siswa SMA ITA Al-Furqan untuk dapat mengecap pendidikan di universitas-universitas ternama tersebut. Terakhir, adanya bidang research dalam program School by Research semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas siswa lewat karya-karya inovasi dan karya tulis yang dibuat yang menunjukkan semakin baik dan berkembangnya kualitas dan mutu pendidikan di SMA ITA Al-Furqan Palembang. Demikianlah praktik baik yang kami terapkan di SMA ITA Al-Furqan Palembang yang kami beri nama pola penguatan pendidikan akhlak 3.6. Semoga apa yang kami terapkan dan kami desain di SMA ITA Al-Furqan Palembang dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu di jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JSID Indonesia, Allahu Akbar.